Shalom, Radio Suara Pengharapan Klaten. Ya, ketemu lagi dengan Michael Sion di sini. Ya, seperti janji aku tadi, kita akan melakukan talk show bersama beberapa hamba Tuhan. Dan hari ini sudah resmi Radio Suara Pengharapan dibuka. Dan saya sudah mengajak dan hadir di sini beberapa hamba Tuhan untuk saya wawancarai sebentar tentang bagaimana kesan pesan dan harapan ke depan untuk Radio Suara Pengharapan. Dan sudah hadir di sini yang pertama ada Bapak Pendeta Andreas Duryadi, Ketua API Asosiasi Pendeta Indonesia Klaten. Selamat sore Bapak Andreas. Selamat sore. Dan yang kedua hadir juga di sini bersama saya Bapak Stephen Yuda. Shalom. Dari Menara Doa. Shalom Bapak. Dan ya berikutnya mungkin pertama dari Bapak Pendeta Andreas Duryadi dulu ya. Bagaimana kesan pesan setelah menyaksikan hari ini launching Radio Suara Pengharapan? Mari. Bangga pertama. Kedua kaget. Ya. Nggak bayangkan kalau Tuhan pakai ya Pacar Pengharapan tempat ini untuk melahirkan sebuah radio. Kenapa kaget? Karena setengah tahun yang lalu kurang lebihnya saya selaku bagian dari Asosiasi Pendeta Indonesia Klaten bincang-bincang dengan beliau Pak Ketua Umum API ya untuk suatu saat rindu mendirikan sebuah radio Kristen di Klaten. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan jawab itu ya puji dengan Tuhan, caranya Pak. Melalui GPDI Pacar Pengharapan dengan radio Suara Pengharapannya hari ini. Jadi terima kasih, kiranya harapan saya radio ini menjadi berkat. Amin. Terus diberkati Tuhan dan terus menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Amin. Tentunya. Pastinya. Itu harapan. Terima kasih Bapak Pendeta Andreas Duryadi. Dan berikutnya mari saya persilahkan Bapak Stephen Yuda boleh berikan kesan pesannya dan harapannya untuk Radio Suara Pengharapan ini. Oke, mantap sekali ya. Jadi dari Menara Doa beberapa tahun yang lalu sudah berdoa. Di masa pandemi banyak radio tuh yang tutup malahan. Tapi justru di sini ada suara pengharapan, radio baru muncul secara streaming. Itu menjadikan sesuatu yang luar biasa, sinar yang Tuhan jawab lewat doa-doa kami. Kiranya suara pengharapan ini, radionya ini menjadikan pengharapan bagi yang lelah, lesu, letih ketika mulai menyetel, ada kelegaan dan kebahagiaan. Bahkan yang sukacita ditambah-tambahkan sukacitanya. Amin. Mari jangan lupa segera download di Google Store ya. Iya. Pak, Suara Pengharapan menjadikan berkat bagi Klaten, kota kecil Indonesia, bahkan sampai seluruh ujung bumi. Tuhan memberkati Suara Pengharapan. Amin. Oke. Lagi satu pertanyaan lagi untuk Bapak Pendeta Andreas dan Bapak Stephen juga. Setelah ini, ketika melihat bahwa di sini sudah ada radio dan banyak sekali nanti mungkin melalui radio akan banyak orang terberkati. Kira-kira apa yang akan dilakukan mungkin di gerejanya masing-masing atau di komunitasnya masing-masing? Seperti apa yang akan dilakukan, Bapak? Ya. Mari dari Pak Andreas dulu, Bu. Ya, pertama saya akan sosialisasikan ke jemaat ya untuk gereja Gerakan Pentakosta yang ada di Gunung Merapi sana. Termasuk saya akan sampaikan ke rekan-rekan komunitas GGP senasional. Dan yang kedua, jelas saya akan sampaikan ini menjadi bagian sukacita saya, syukur saya karena ada Radio Suara Pengharapan di tempat ini kepada Bapak Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia. Itu yang akan kami lakukan. Amin. Terima kasih. Berikutnya Pak Stephen Yuda, monggo. Seperti slogannya We are building a new life. Iya. Jadi nanti radio ini akan saya sampaikan ya tentunya supaya setiap orang bisa mengisi di sini. Hingga tidak hanya lagu-lagu saja, tapi bisa talk show tentang kerohanian, membangun iman, bahkan firman-firman yang melegakan itu hadir di sini menjadikan support bahwa ada kehidupan baru bagi masyarakat Klaten, Indonesia, bahkan dunia. Amin. Oke, berarti Bapak Stephen Yuda siap ya nanti ya kita panggil untuk ikut siaran di Radio Suara Pengharapan ya. Termasuk juga Bapak Pendeta Andreas ya, nanti bisa mengisi khotbah di Radio Suara Pengharapan ya. Karena kita ada agenda setiap hari ada khotbah yang akan kita siarkan ya. Amin. Tidak hanya lewat typing, nanti kita juga berharap bisa langsung live. Bapak Andreas bisa hadir di sini, boleh mengisi. Demikian juga Bapak Stephen Yuda di sini. Oke, demikian Suara Pengharapan dan Sobat Pengharapan semuanya yang sedang mendengarkan Radio sore hari ini. Terima kasih. Ini talk show pertama dari kami, Radio Suara Pengharapan. Dan nanti masih ada beberapa hamba Tuhan yang akan saya undang juga untuk ikut memberikan kesan pesan dan harapannya. Iya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Pendeta Andreas Duryadi selaku Ketua API Asosiasi Pendeta Indonesia Klaten dan juga Bapak Stephen Yuda dari Menara Doa. Terima kasih, saya berharap nanti bisa hadir di kunjungan berikutnya ya.
Ya, tadi kita sudah hadirkan dua hamba Tuhan yang pertama, yang berikutnya juga hari ini Michael Sion hadirkan. Ada dua hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang hari ini juga akan Michael Sion wawancarai tentang komentarnya tentang Radio Suara Pengharapan Klaten ya. Yang pertama sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Pendeta Adi Wardoyo, Ketua FKHT Kabupaten Klaten, Forum Komunikasi Hamba Tuhan. Dan yang kedua ada Bapak Pendeta Dedi Santoso, Gembala Sidang Gereja GPT Gondang. Selamat sore Bapak Adi Wardoyo. Selamat sore. Dan selamat sore Bapak Pendeta Dedi Santoso. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk kehadirannya, ikut menyaksikan dan ikut bersukacita dalam launching Radio Suara Pengharapan sore hari ini. Terima kasih untuk kerawuhannya dan kehadirannya. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini ya, atau komentarnya sedikit tentang Radio Suara Pengharapan. Yang pertama mungkin kepada Bapak Pendeta Adi Wardoyo dulu tentang kesan pesannya Radio Suara Pengharapan di tempat ini. Monggo, saya persilahkan. Ya. Puji Tuhan, saya Pendeta Adi Wardoyo, Ketua FKHT dan juga Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia, Kalvari Meranggen Jatinom Klaten. Sudah beberapa bulan yang lalu, saya sebelum launching sudah mendapatkan link daripada radio ini, dan saya sering mendengarkan. Dan itu luar biasa, karena di Klaten tidak ada atau belum ada radio Kristen ya, belum ada, dan inilah jawaban bagi umat yang ada di Klaten ini, dan sangat luar biasa supaya radio ini juga bisa mendorong setiap warga, setiap gereja bisa membuka linknya dan mengikuti siaran demi siaran yang saya yakin juga bisa jadi berkat bagi semua orang. Berarti bisa disiarkan di jemaatnya ya Bapak ya? Bisa, siap ya. Ya, oke. Untuk kedepannya atau harapan seperti apa Pak untuk Radio Suara Pengharapan ini? Ya, harapannya ke depan supaya lebih bisa maju lagi, karena ini menginspirasi banyak orang ya. Dan saya juga berharap bahwa karena ini lembaga siaran gereja lokal tetapi yang menginternasional, dan juga bisa juga mewadahi nanti hamba-hamba Tuhan yang ada di Klaten ini juga bisa ambil bagian di dalam ikut siaran, ikut menyampaikan firman Tuhan, ikut khotbah, sehingga juga semakin banyak memberkati banyak orang. Amin. Ya, terima kasih Bapak Adi Wardoyo. Berikutnya saya ke Bapak Pendeta Dedi Santoso. Silakan untuk memberikan kesan pesannya boleh tentang Radio Suara Pengharapan ini Bapak. Ya, Radio Suara Pengharapan ini muncul ketika kami ya Pak Mi dan beberapa rekan di Korea waktu itu ya, dengan Mas Michael Sion juga. Satu kali kami berdua, saya dengan Pak Pendeta Mit, siaran di Radio Busan, dan beliau mengatakan di Klaten harus ada radio seperti ini. Nah, waktu itu kami ada di satu building, sebuah gedung, dan kami berfoto. Ada satu kalimat yang mengunci atau memulai visi tersebut untuk Pak Mit, yaitu when one man meets another man, history born. When a man meets God, miracle unfold. Jadi ketika orang ketemu orang, dia akan menciptakan sebuah sejarah. Tapi ketika manusia ketemu dengan Tuhan, dia akan menciptakan mujizat, akan tercipta mujizat. Nah, mujizat itu nyata. Dan akhirnya kami, Pak Mit banyak cerita bahwa radio ini akan segera dibangun. Dan seperti yang waktu kita lihat di Busan waktu itu, tulisannya Christ to the world. Jadi Kristus untuk dunia melalui radio. Dan harapannya radio ini bisa menjamah orang-orang yang pastinya belum kenal Tuhan, dan memberi kekuatan orang-orang yang sudah kenal Tuhan tentunya, karena di masa-masa seperti ini banyak sekali yang membutuhkan kebenaran, suara kebenaran untuk menguatkan setiap orang. Dan harapannya apalagi kondisi sekarang ya, ya apalagi ini kita pelayanannya mesti up to grade gitu. Tuhan melihat. Oke, terima kasih untuk kesan pesannya dan harapannya untuk kami Radio Suara Pengharapan. Ya. Nah, berikutnya lagi, apakah bersedia nanti untuk menjadi salah satu pengisi khotbah? Mungkin nanti bahwa kami punya banyak sekali jadwal setiap hari, kami punya jadwal khotbah. Mungkin dari Bapak Adi Wardoyo dan juga Bapak Pendeta Dedi bersedia, mungkin nanti kita atur jadwalnya untuk mengisi khotbah. Apakah bersedia Bapak? Siap.
Iya. Siap 86. Siap 86. Supaya lebih komplit ya, semua hamba Tuhan bisa berkhotbah di Radio Suara Pengharapan ini. Karena radio ini bukan hanya punya satu denomin saja ya, karena ini milik bersama supaya banyak orang lebih diberkati lagi seperti itu. Dan harapannya mungkin untuk gereja lokalnya masing-masing seperti apa Bapak? Ya, dari Bapak Adi Wardoyo dulu yang pertama, silahkan. Bagaimana? Diulangi? Harapannya untuk di jemaatnya sendiri seperti apa dengan adanya Radio Suara Pengharapan? Yang jelas radio ini memberkati jemaat, karena jemaat perlu untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Di tengah COVID-19 tidak bisa beribadah, dan ini solusinya, jalan keluarnya mereka harus mendengarkan siaran melalui radio ini. Dan saya yakin setiap jemaat akan menjadi berkat. Amin. Dan akan diberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bapak Adi. Berikutnya dari Bapak Dedi, silahkan. Ya, tentunya ini salah satu progres yang bagus ya. Artinya jemaat nanti bisa lebih bertumbuh, berkembang dengan sekarang kan jalurnya jalur media sosial. Jadi apalagi radio ini bisa dibawa kemana-mana, bisa di pocket atau di saku. Yeah. Jadi mereka bisa mendengarkan sambil apapun. Artinya lebih praktis dan orang-orang bisa mendengarkan dengan daya untuk mencarinya lebih mudah lah sekarang. Jadi nggak perlu nongkrongin kemana-mana, tinggal dibawa aja HP-nya dan semuanya bisa mendengar dari firman dari banyak hamba Tuhan. Tentunya akan menjadi hal yang luar biasa. Yang jelas satu Pak, harus ada kuotanya. Harus ada kuotanya. Harus ada kuotanya. Sobat Pengharapan juga ya, wifi di rumah juga bisa digunakan ya, kuota juga. Kalau kemana-mana harus ada kuota supaya bisa mendengarkan Radio Suara Pengharapan. Oke, demikian wawancara saya dan talkshow saya bersama Bapak Adi Wardoyo, Ketua FKHT Kabupaten Klaten, dan juga Bapak Pendeta Dedi. Terima kasih untuk waktunya Bapak, terima kasih untuk kesan-pesannya dan harapannya. Ya, semoga ini Radio Suara Pengharapan semakin bisa memberkati banyak orang. Amin. Terima kasih. Ya, shalom Suara Pengharapan. Kembali lagi dengan Michael Sion di sini. Wah, masih di acara talkshow ya hari ini setelah launching Radio Suara Pengharapan. Dan sudah saya hadirkan kembali dua hamba Tuhan di sini ya yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama, selamat datang kepada Romo Immanuel Maria Supranowo PR dari Gereja Santa Maria Bunda Kristus Wedi. Selamat datang Romo. Dan yang berikutnya ada Pendeta Daniel Ngatnu, Ketua Garda Persekutuan dan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan Kabupaten Klaten. Selamat datang Bapak. Ya. Nah, hari ini saya ada beberapa pertanyaan ya Bapak ya. Yang pertama mungkin untuk Romo dulu, tentang kesan pesannya dari Radio Suara Pengharapan. Monggo, saya persilahkan Romo. Terima kasih. Radio Suara Pengharapan pertama-tama provisiat untuk launchingnya yang tentu saja suaranya bisa terdengar sampai di mana-mana. Yang jelas melalui Radio Suara Pengharapan sebagai satu-satunya radio live streaming di Kabupaten Klaten, semoga tetap jaya di udara dan terus-menerus mewartakan kebenaran sehingga banyak orang juga mengetahui kebenaran itu. Selamat provisiat untuk Radio Suara Pengharapan atas launchingnya. Terima kasih Romo Immanuel Maria Supranowo PR. Dan berikutnya dari Bapak Pendeta Daniel Ngatnu. Mari saya persilakan untuk kesan-pesan dan serta harapannya. Iya, puji Tuhan. Shalom untuk semua pendengar Radio Suara Pengharapan. Saya selaku Ketua Garda Kabupaten Klaten mengucapkan selamat atas launchingnya Radio Suara Pengharapan. Tambah satu kekayaan pelayanan di Klaten dengan hadirnya radio. Saya berharap nanti jadi radio yang gaul. Amin. Orang muda banyak yang menginginkannya dan tentu akan jadi saran yang baik buat anak muda juga. Jangan lupa. Dan anak muda harus giat untuk mewartakan kabar baik. Karena kabar baik yang diberitakan apapun situasinya, orang muda harus menjadi terdepan. Meskipun keluarga juga mesti juga ada di dalamnya. Saya berdoa supaya Radio Pengharapan ini semakin maju, mengudara, dan diberkati Tuhan dan memberkati Klaten, bahkan
bangsa-bangsa. Amin. Puji Tuhan Yesus Tuhan. memberkati. Iya, terima kasih kepada Romo Immanuel Maria Supranowo PR dan juga Bapak Pendeta Daniel Ngatnu. Harapan saya juga nanti Bapak Pendeta dan Romo juga bisa mengabarkan ini ke umatnya dan jemaatnya supaya bisa mendownload juga aplikasinya di Play Store ya, Radio Suara Pengharapan. Baik. Iya. Terus harapannya mungkin nanti di jemaatnya lokal masing-masing seperti apa dengan adanya radio ini? Mungkin dari Romo dulu. Ya, yang jelas melalui launching Radio Suara Pengharapan yang boleh dikatakan ini tangan Tuhan yang menggerakkan sehingga orang-orang muda begitu bersemangat untuk mengudarakan suara kebenaran. Kami juga terinspirasi bagaimana dengan Radio Suara Pengharapan yang menjadi sarana untuk pewartaan tidak hanya lokal tetapi bahkan global. Semoga Radio Suara Pengharapan terus-menerus mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Dan juga menjadi berkat untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan semoga juga Radio Suara Pengharapan yang diwarnai oleh orang-orang muda mempunyai kreativitas yang tinggi untuk pengembangan selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan untuk Radio Suara Pengharapan juga bisa mengudara dengan bahasa internasional selain bahasa nasional. Amin. Ya, berikutnya dari Bapak Daniel, monggo. Ya, saya menambahkan dari yang Romo tadi. Tentu juga harus bahasa Jawa juga. Jangan lupa kita tinggal di Jawa. Iya, bahasa daerah kita ya, Jawa. Harapan saya justru dengan hadirnya radio streaming pertama Kristen di Klaten, saya akan sampaikan kepada jemaat, anak muda, supaya mereka bisa mengaksesnya, bisa menggunakan jadi media yang baik untuk mereka boleh punya ketemu kenalan orang-orang hebat di Klaten ini untuk menjadi berkat buat anak-anak muda di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia yang lain yang jauh di sana. Amin. Saya berdoa juga supaya jemaat yang kami gembalakan juga bisa terberkati lewat hadirnya Radio Suara Pengharapan. Dan ini sesuatu luar biasa. Klaten akan semakin diperhitungkan dengan hadirnya Radio Amin. Suara Pengharapan yang kali ini sudah di-launching. Salah satu saja harapan saya, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Romo Immanuel Maria Supranowo PR dari Gereja Santa Maria Bunda Kristus Bedi dan juga Pendeta Daniel Ngatnu selaku Ketua Garda Kabupaten Klaten. Yang mungkin nanti bisa ketemu lagi untuk mengisi khotbah di tempat ini ya Bapak ya. Romo juga bisa kapan bisa hadir untuk mengisi khotbah tempat ini karena kami punya jadwal setiap hari ada khotbah. Terima kasih untuk waktunya dan Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak Pendeta Markus Yung Jun Gil atau lebih akrab disapa Mr. Yun ya. Selamat datang Mr. Yun. Dan yang kedua, selamat datang Bapak Pendeta Thomas Wianto SEMA dari Yayasan Goshen Mission Indonesia. Selamat datang Bapak Thomas. Iya, terima kasih untuk waktunya sudah hadir dan ikut memeriahkan peresmian atau launching dari Radio Suara Pengharapan. Nah, di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk memberikan kesan, pesan dan juga harapannya untuk Radio Suara Pengharapan di Klaten ini. Mungkin yang pertama dari Mr. Yun dulu, boleh kami persilahkan. One thing what I want to do over here, that radio is one of the not visual. So that through the radio, then space such a nicely we can through just like information. Yes. We have to give all the nations, including not only just Indonesia but also all, even the Korea, whosoever listen. Yes. They can give some information to who is the Jesus' name. That is what I want to do through the radio. This
system over here. Oke, terima kasih Mr. Yun. Dan berikutnya mungkin dari Bapak Pendeta Thomas, saya persilahkan. Ini bicara soal kesan dan pesan ya. Iya. Dengan lahirnya Radio Suara Pengharapan, radio streaming pertama di Klaten. Apakah betul ini ya? Iya. Oke, baik. Satu kata dari saya adalah amazing. Karena dari seorang hamba yang memang terlahir di kampung Klaten ini punya dreaming yang besar, mimpi yang besar untuk menyebarkan nama besarnya Yesus. Jadi kepada saudara warga Klaten pada umumnya, umat Kristiani ataupun saudara-saudara yang belum mengenal Yesus, selamat datang di Radio Suara Pengharapan, dan inilah media dari suara kebenaran dari Yesus yang akan disampaikan lewat Radio Suara Pengharapan. Dan khususnya teman-teman di Jawa Tengah, di Indonesia, bahkan yang tinggal di luar Indonesia di sana, sekali lagi selamat datang di dalam wadah radio rohani Kristiani, Radio Suara Pengharapan dari Klaten. Iya, terima kasih kepada Mr. Yun dan juga Bapak Thomas untuk kesan-pesan dan juga harapannya. Dan kami masih banyak berharap dan juga ada support dari bapak-bapak yang luar biasa hari ini. Mungkin ada masukan atau komen untuk kami yang di sini supaya kami juga lebih baik lagi untuk kami dalam pelayanan radio seperti ini. Ya, silakan bisa memberikan. Kalau pesannya malah kami kebalik. Jadi karena setelah kami pulang dari sini, kami sejujurnya kami merasa terinspirasi oleh pelayanan dari gereja GPDI Fajar Pengharapan yang akhirnya dengan pelayanan yang berbeda melahirkan radio streaming Radio Suara Pengharapan. Saya sepulang dari sini baru mau berpikir, kalau memungkinkan, Tuhan mengizinkan kami melakukan hal yang sama. Amin. Jadi kalau pesan malah tidak ada, malah nanti yang kebalik aja. Kamu ngasih pesan ke saya, gitu kira-kira begitu. Ya, Oke, karena Radio Suara Pengharapan ini juga terinspirasi salah satunya karena ketika kita pelayanan ke Korea ya. Terima kasih juga kepada Mr. Yun yang sudah memberi kesempatan kepada kami rombongan dari Fajar Pengharapan ini untuk kita bisa pelayanan ke Korea, dan kita diajak kunjungan di salah satu radio yang besar di sana. Menurut saya sangat besar sekali ya waktu itu ya, dan kita juga terinspirasi dari situ. Saya juga terinspirasi luar biasa sekali ya, radio Kristen di Korea, dan kami juga berharap bisa menjadi berkat buat semuanya, tidak hanya di kota Klaten, juga di Indonesia dan serta bangsa-bangsa. Dan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Bapak, mari ada yang mau diucapkan lagi, boleh silahkan. Yeah, one thing I will not telling you one thing. Yes. That is a certain time from the 9 o'clock, 10 o'clock, suppose especially for Korean. Yes. So of course somebody translate is required. But from the 10 to 12 o'clock, yeah. So English also, some people can understand another nations like Indonesia, okay. The America. Yeah. Certain language like Russia, certain language of the China. Yeah. So you can do several different type of the language you can bring to the other nation. That also sometimes good for them. Not only for Indonesia but also all the nations. Oke. Kalian akan banyak belajar tentang itu ya. Nanti kita akan persiapkan untuk supaya kita bisa memberkati nggak hanya Indonesia tapi bangsa-bangsa juga. Kita akan lebih lagi semangat untuk belajar karena anak-anak muda di sini juga semangat. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mr. Yun dan juga Bapak Thomas atas kerawahannya dan kehadirannya untuk memberikan semangat dan dukungan untuk Radio Suara Pengharapan. Ya, berikutnya saya sudah hadirkan ini dua hamba Tuhan juga yang sangat luar biasa. Hari ini yang pertama selamat datang kepada Bapak Pendeta Dodi Hernowo dari FKG. Selamat datang Bapak, selamat sore. Dan yang kedua Bapak Pendeta Stefanus Sutasno, Gembala Sidang GJKI Pasungwedi. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Nah, terima kasih untuk kedatangannya dan kerauhannya untuk menyaksikan launching dari Radio Suara Pengharapan Klaten. Nah, sobat pengharapan semuanya, ini saya akan bertanya kepada Bapak di sini. Yang pertama mungkin kepada Bapak Dodi dulu ya, untuk kesan-pesan dan juga harapannya untuk Radio Suara Pengharapan. Mari saya persilahkan, monggo. Terima kasih. Saya terkesan ini merupakan satu hal yang pertama dan sebenarnya merupakan satu harapan ya, mungkin harapan bagi
banyak gereja-gereja yang merindukan supaya adanya radio Kristen. Kiranya ini menjawab dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada, kerinduan-kerinduan yang ada sesuai dengan namanya, Radio Suara Pengharapan. Jadi saya selaku Ketua 2 FKG, Forum Kerjasama Eklesia atau gereja-gereja, sangat-sangat mengapresiasi dengan launchingnya Radio Suara Pengharapan. Dan kerinduan kami ialah kiranya ini boleh menjadikan berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, dan terkhusus dalam kondisi pandemi seperti ini merupakan satu awal yang sungguh-sungguh pas dengan sebuah kebutuhan di mana banyak orang yang tidak bisa bersama-sama ke gereja, terkhusus bagi anak-anak dan juga kaum manula yang usia 60 ke atas yang sangat rentan, dan ini merupakan satu jawaban. Dan harapan kami kiranya Radio Suara Pengharapan ini sungguh-sungguh menjadikan berkat, dan setiap pengurus ataupun yang menangani akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan akhirnya terus bertumbuh juga menjadi berkat. Oke, terima kasih Bapak Dodi Irnawa. Berikutnya dari Bapak Stefanus Sutasno, monggo untuk kesan pesan dan juga harapannya bagi kami Radio Suara Pengharapan. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan selamat kepada Radio Suara Pengharapan yang ada di Klaten ini, dan ini sudah beberapa tahun kami bergumul, kami berdoa agar di Klaten ini ada radio Kristen yang menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Amin. Dan ini merupakan suatu jawaban dari Tuhan, dan kami sungguh mengapresiasi, dan kiranya Radio Suara Pengharapan akan disertai Tuhan semakin dahsyat, sehingga Radio Suara Pengharapan akan diberkati Tuhan dan betul-betul akan menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Amin. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bapak Dodi Irnawa dan juga Bapak Stefanus Sutasno. Mungkin ada harapannya juga. Nanti bisa saya juga kami berharap untuk bisa dikabarkan juga kepada jemaatnya untuk bisa untuk bisa streaming Radio Suara Pengharapan ini, dan semakin banyak jemaat akan diberkati. Itu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Pendeta Dodi Irnawa dan juga Bapak Pendeta Stefanus Sutasno. Sampai ketemu lagi. Harapan kami juga bisa mengisi khotbah di radio ini ya Bapak ya. Karena setiap hari kita ada jadwal khotbah di tempat ini, nanti juga kami berharap bisa mengisi sesekali seperti itu. Terima kasih untuk kerauhannya. Dan Sobat Pengharapan semuanya, demikian ya wawancara saya dengan Bapak Dodi dan juga Bapak Stefanus Sutasno. Nah, sudah hadir bersama Michael Sion di sini dua orang yang luar biasa juga ya. Yang pertama, selamat datang untuk Bapak Agung Pracoyo SE selaku Koordinator Pusat Pengembangan Anak Klaten. Selamat datang Bapak. Dan yang kedua, hadir juga bersama saya hari ini Saudara Yesaya Alfa Karunia selaku Ketua Radio Suara Pengharapan. Selamat sore Mas Yesaya. Nah, hari ini saya ada beberapa pertanyaan ya. Kita bincang-bincang sebentar untuk kesan-pesan dan harapannya untuk Radio Suara Pengharapan ini. Mungkin yang pertama dari Bapak Agung Pracoyo, saya persilahkan. Ya, luar biasa hari ini sebuah sukacita bersama bahwa hari ini boleh dilahirkan sebuah pelayanan Radio Suara Pengharapan. Sukacita buat kita komunitas Kristiani di Kabupaten Klaten, juga komunitas Jemaat Fajar Pengharapan, boleh memberkati banyak orang dengan pelayanan yang luar biasa, yang sungguh nanti saya percaya bahwa radio ini akan memberkati, membawa dampak bagi banyak orang, dan juga sungguh ini juga sebagai alat pertumbuhan bersama-sama, baik itu pelayan di sini, yaitu yang melayani di Suara Pengharapan, akan banyak lagi orang-orang muda yang akan dilibatkan untuk melayani Tuhan melalui Radio Suara Pengharapan. Amin. Melalui media digital kita akan merebut jiwa-jiwa.
kasih. Amin. Terima kasih Bapak Agung Pracoyo SE. Ya, berikutnya dari Saudara Yesaya Alfa Karunia. Ini ketua dari Radio Suara Pengharapan ya, sobat pengharapan semuanya. Saya persilahkan. Ya, lahirnya Radio Suara Pengharapan ini menjadi berkat ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa gereja dari Radio Suara Pengharapan menginginkan yang di rumah saja itu tetap mendengarkan, tetap menerima kabar baik yang dari pada Tuhan, tetap diisi oleh hal-hal yang rohani, bukan yang duniawi, sehingga kami rindu menjadi berkat untuk banyak orang di Kota Klaten tentunya, dan nanti yang berakhir di seluruh Indonesia bisa mendengarkan radio kami, gitu Mas. Ya, terima kasih. Dan berikutnya untuk harapan atau hal yang disampaikan boleh untuk pendengar sobat pengharapan semua yang di rumah. Harapannya apa? Terus lewat radio ini bisa seperti apa? Hal yang akan disampaikan seperti apa? Silahkan dari Bapak Agung dulu. Baik, harapan saya untuk terlebih untuk kita dan juga jemaat Fajar Pengharapan akan memperoleh manfaat yang besar dari Radio Suara Pengharapan. Dimanapun kita berada, saat kita bekerja, saat kita berkendaraan, saat kita beristirahat, boleh mendengarkan suara-suara kebenaran melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui worship, melalui impartasi dari orang-orang, melalui pengetahuan yang itu akan sangat memberkati juga buat komunitas, buat orang tua PPA, generasi anak terang. Ini juga sebagai sarana kita untuk menjangkau, untuk memberikan banyak inspirasi bagi komunitas orang tua anak PPA. Saya juga berharap bahwa anak-anak PPA melalui Radio Suara Pengharapan ini boleh tergembalakan, boleh dapat nilai-nilai firman Tuhan melalui firman Tuhan maupun melalui pujian dan penyembahan yang akan disuarakan. Dan saya menghimbau untuk setiap orang tua maupun anak PPA untuk menginstal aplikasi ini supaya ini menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Amin. Terima kasih. Berikutnya dari Mas Yesaya untuk harapannya. Harapan saya radio ini menjadi media berkat bagi jemaat Fajar Pengharapan terutama dan juga Kota Klaten. Ya, harapan saya itu simpel Mas. Intinya kita berkembang bersama menjadi media yang menyuarakan kabar baik, menjangkau banyak orang sehingga semua orang itu dapat percaya dan mengenal Yesus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Agung Pracoyo selaku Koordinator Pusat Pengembangan Anak Klaten dan juga Mas Yesaya Alfa Karunia, Ketua Radio Suara Pengharapan. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk bincang-bincang juga. Dan Sobat Pengharapan semuanya, nikmati sepanjang hari yang penuh dengan harapan dengan mendengarkan Radio Suara Pengharapan. Jadikan harimu yang bad mood jadi good mood. Dan akses live streamingnya di radiosuarapengharapan.com serta download aplikasinya di Play Store ya dengan ketik Radio Suara Pengharapan lalu install atau unduh. Dan follow juga untuk media sosial kami ada di Instagram @radio_rsp dan juga ada di Facebook Radio Suara Pengharapan. Oke, Uya Buding Anyulan. Sobat Pengharapan semuanya, masih bersama Michael Sion di sini. Ya, masih di acara Talkshow ya. Setelah launching dari Radio Suara Pengharapan Klaten, sudah hadir di sini bersama Michael Sion, ya orang yang sangat luar biasa mendedikasikan untuk pelayanan Tuhan. Ya, ada hadir di sini Bapak Pendeta DRS Smith Dwi Koryanto MPD. Selamat datang Bapak. Selamat sore. Shalom. Shalom. Ya, beliau Selamat Gembala sore. Sidang GBDI Fajar Pengharapan Klaten, Pembina Yayasan Duta Pengharapan Klaten, serta pengurus harian FKG Kabupaten Klaten dan pengurus wilayah 10 GPDI Jawa Tengah. Luar biasa sekali pelayanannya Bapak ya. Dan hari ini saya mau bertanya untuk visi misi dari Radio Suara Pengharapan ini Bapak. Kami persilahkan monggo. Puji Tuhan, Sobat Suara Pengharapan yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk atensinya sehingga pada sore hari ini dapat mengikuti acara launching Radio Suara Pengharapan. Radio ini didedikasikan oleh karena kebutuhan. Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi corona ini orang dipisahkan oleh jarak. Lalu sekian bulan orang percaya tidak bisa bersekutu di gereja.
Lebih dari itu, radio ini didedikasikan dengan visi yang paling utama, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kita tahu bahwa dunia ini butuh kebenaran. Dan tidak hanya itu, firman Tuhan ketika disampaikan berisi janji keselamatan. Tentu saja hasil akhirnya yaitu supaya melalui radio Suara Pengharapan ini setiap orang boleh menerima iman yang sejati dalam Kristus Yesus dan akhirnya diselamatkan di dalam Tuhan. Untuk misinya melalui radio Suara Pengharapan ini yaitu menyiarkan, menyuarakan isi hati Tuhan yang memberikan pengharapan baru di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan. Jadi melalui media radio ini kami punya misi membawa suara pengharapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mitri Koryanto. Dan berikutnya untuk harapannya bagi Radio Suara Pengharapan ini seperti apa untuk kedepannya, bisa memberkati juga untuk Kota Klaten khususnya dan juga bangsa-bangsa. Harapan terbesarnya. Iya, tentu saja harapan kami bersama bahwa radio ini sungguh sangat bermanfaat bagi tubuh Kristus. Karena memang belum ada radio Kristen di Kota Klaten, harapannya tidak hanya untuk Kota Klaten, tetapi karena ini radio streaming yang bisa didengarkan ke seluruh Indonesia, juga sampai ke luar negeri, harapannya jelas bahwa radio ini dapat bermanfaat untuk menambah kerohanian setiap umat Tuhan, anak-anak muda, dan harapannya bisa berkembang dan bisa dimiliki oleh semua tubuh Kristus. Sehingga kalau tadi banyak hamba Tuhan yang hadir, ketua-ketua lembaga hadir, harapan saya juga ini semua radio milik tubuh Kristus. Tidak hanya milik 1-2 gereja, tidak hanya milik 1 lembaga yayasan, tapi ini adalah milik tubuh Kristus dan semua orang bisa memanfaatkan dan mengembangkan ini. Harapannya radio ini berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berarti siapa saja hamba Tuhan dari mana saja boleh mengisi ya Bapak ya. Tentunya untuk khotbahnya, untuk motivasinya di Radio Suara Pengharapan ini. Dengan senang hati ditunggu. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Ketua FKHT, Forum Komunikasi Hamba Tuhan Kabupaten Klaten, Bapak Pendeta Adi Wardoyo, yang juga memberikan harapan yang sama supaya banyak hamba Tuhan yang dapat berpartisipasi untuk mengisi siaran di radio ini, siaran apapun, baik itu tanya jawab Alkitab maupun firman Tuhan, yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Iya, terima kasih Bapak Pendeta DR Mitri Koryanto MPD untuk visi misinya dan juga harapannya untuk Radio Suara Pengharapan ya. Tentunya juga ini menjadi penyemangat bagi kami sebagai orang muda untuk terus dimotivasi dan berkreasi melalui Radio Suara Pengharapan ini. Dan Sobat Pengharapan semuanya, tetap nikmati sepanjang hari yang penuh dengan harapan dengan mendengarkan Radio Suara Pengharapan. Jadikan harimu yang bad mood jadi good mood dan akses live streamingnya di radiosuarapengharapan.com. Juga download aplikasinya di Play Store dengan ketik Radio Suara Pengharapan lalu install atau unduh. Dan juga follow Instagram untuk media sosial kami ada di Instagram @radio_rsp dan juga media sosial kami di Facebook ada Radio Suara Pengharapan. Dan demikian serangkaian acara launching Radio Suara Pengharapan pada Kamis 30 Juli hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat semuanya. Sampai ketemu untuk on air di hari Senin. Dan Radio Suara Pengharapan mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Tentunya dengan acara-acara yang bisa memberkati Sobat Pengharapan semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya bersama saya Michael Sion di sini dari Radio Suara Pengharapan Klaten. We are building a new life.